Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apakah pasar saham itu benar-benar adil? Atau jangan-jangan sistemnya udah diatur dari awal untuk menguntungkan segelintir pihak aja? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar sebuah klaim yang cukup mengejutkan dari salah satu buku finansial paling penting di era kita. Dan sumber kita kali ini adalah buku fenomenal dari Michael Lewis, judulnya Flash Boys. Percaya deh, ini bukan sekedar cerita biasa. Ini lebih kayak laporan investigasi yang membuka mata tentang gimana sekelompok orang di Wall Street tiba-tiba sadar, wah, tunggu dulu, permainannya dicurangi. Tapi, ya kita nggak akan langsung ngomongin soal saham. Kita mulai dari sebuah misteri. Coba bayangin deh, ada proyek rekayasa super besar, diam-diam menggali terowongan lurus banget, melintasi separuh benua Amerika. Tujuannya? Nggak ada yang tahu. Bener-bener rahasia. Dan ini skalanya bukan main-main loh. Ada 205 kru, mereka meledakkan gunung, gali terowongan di bawah sungai, semuanya demi satu hal, membuat jalur kabel yang selurus mungkin dari Chicago ke New Jersey. Terus, yang paling anehnya apa? Kalau ada yang nanya ke pekerjanya, mereka semua di briefing untuk jawab hal yang sama. Oh, cuma masang fiber optik biasa? Ini kan bikin kita mikir ya, sebenarnya ini buat apa sih? Nah, ternyata jawaban dari misteri terowongan ini nggak ada di bawah tanah. Jawabannya justru ada di jantung sistem keuangan Amerika yang udah berubah total. Jadi, untuk ngerti ini semua, kita harus paham dulu satu hal. Wall Street yang kita bayangin, itu udah nggak ada lagi. Michael Lewis sendiri ngomong gini, gambaran itu udah usang, dunia yang digambarkannya udah mati. Jadi lupain aja deh adegan-adegan di film soal pialang yang teriak-teriak di lantai bursa yang super rame. Dunia yang kayak gitu katanya udah nggak ada, sudah mati. Jadi, kalau bukan kayak gitu, Wall Street yang sekarang itu seperti apa? Ya seperti ini, jauh lebih dingin, lebih senyap. Perdagangan saham itu nggak lagi terjadi antar manusia. Semuanya pindah ke dalam gedung-gedung data center yang dijaga super ketat. Semua transaksi terjadi di dalam kotak-kotak hitam ini yang isinya kita nggak pernah tahu. Nah, ini dia nih yang jadi penting buat kita semua. Lain kali Anda buka aplikasi saham terus klik beli, order Anda itu nggak pergi ke lantai bursa yang rame. Enggak, order Anda masuk ke labirin digital ini. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi sama order Anda di dalam sana? Oke, sekarang kita balik lagi ke terowongan misterius kita. Ternyata semua proyek raksasa itu, semua biaya dan semua kerahasiaannya cuma demi satu hal. Satu kata, kecepatan. Tapi bukan sembarang kecepatan, ini kecepatan yang skalanya hampir nggak masuk akal. Dan inilah dia si predator yang mengintai di dalam kotak-kotak hitam tadi. Namanya High Frequency Trading atau HFT. Gampangnya gini, ini adalah perusahaan yang pakai komputer super canggih dan koneksi data super cepat buat trading saham, sepersekian detik lebih cepat dari kita semua. Michael Lewis bahkan menyebut mereka predator berteknologi tinggi. Oke, jadi gimana persisnya cara mereka berburu? Gini, kita urutkan ya. 1. Anda kirim order beli ke pasar. 2. Komputer HFT ini ngelihat order Anda datang. 3. Sebelum order Anda sampai, si HFT ini langsung beli duluan saham yang Anda mau. Dan 4. Sepersekian detik kemudian, mereka jual lagi saham yang sama itu ke Anda. Tentu dengan harga yang sedikit lebih mahal. Kelihatannya kecil ya, tapi kalikan jutaan transaksi tiap hari, untungnya bisa miliaran dolar. 16 milidetik. Coba bayangin seberapa cepat itu. Sulit kan? Biar gampang, 16 milidetik itu adalah waktu yang dibutuhkan cahaya, cahaya, untuk bergerak dalam garis lurus dari Chicago ke New York. Itu batas kecepatan paling mutlak di alam semesta. Nah, disinilah semua misterinya terjawab. Terowongan super lurus itu dibangun cuma untuk memangkas waktu tempuh data beberapa milidetik saja, supaya lebih dekat lagi ke kecepatan cahaya. Kedengarannya sepele kan? Tapi di dunia HFT, beberapa milidetik itu bukan cuma keunggulan, itu segalanya. Itu cukup untuk menghasilkan miliaran dolar. Tapi cerita ini nggak cuma tentang predator. Ada juga pahlawannya. Dan mereka ini bukan pahlawan yang biasa kita bayangin. Mereka bukan aktivis dari luar sistem. Mereka justru orang-orang dari dalam Wall Street sendiri yang akhirnya ngerasa, udah cukup, ini salah.
Nah, merekalah yang kemudian dikenal sebagai Flash Boys. Mereka ini sekelompok kecil orang dalam Wall Street yang akhirnya sadar kalau pasarnya udah dicurangin. Jadi apa yang mereka lakukan? Sesuatu yang gila. Mereka semua resign dari pekerjaan yang gajinya jutaan dolar setahun, terus mereka mulai menyelidiki bank-bank besar dan bursa saham. Mereka bertekad buat bongkar sistem ini dari dalam dan melawan balik. Rencana mereka tuh keren banget. Mereka sadar, mereka nggak bisa cuma ngeluh atau protes. Mencoba memperbaiki sistem yang udah bobrok dari dalam itu susah banget. Jadi mereka punya ide yang jauh lebih radikal. Kalau kamu nggak bisa memperbaiki permainan yang curang, ya udah bikin aja permainan yang baru. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka membangun bursa saham baru dari nol. Bursa saham yang dari desain awalnya memang sengaja dibuat untuk menetralisir keunggulan kecepatan para HFT. Tujuannya cuma satu. Menciptakan sebuah pasar yang adil, di mana semua orang mau sekencang apapun komputernya diperlakukan setara. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget. Kisah kali Flash Boys ini, pada akhirnya bukan cuma soal uang atau Wall Street. Ini tentang teknologi, keadilan, dan siapa yang tegang kendali. Jadi, saat pasar bergerak jauh lebih cepat dari kedipan mata manusia, kita harus bertanya pada diri sendiri. Siapa atau apa yang sesungguhnya memegang kendali? Pertanyaan yang kayaknya makin relevan setiap hari ya. Coba deh kita renungkan.